Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kelas ini untuk meneruskan materi minggu lalu. Sebelum itu kakak punya hadiah untuk kalian. Kalau kakak bilang selamat pagi, kalian nanti menjawab pagi luar biasa. Siap? Siap. Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Belum kompak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Silakan, saudari Dela. Sebelum belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin berdoa pagi hari ini. Selanjutnya kakak akan mengabsen satu persatu bagi teman-teman yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama adalah Rama hadir? Hadir. Anjas hadir? Alfa. Dina hadir? Hadir. Dela hadir? Hadir. Dan yang terakhir adalah Ibnu hadir? Sakit. Ibnu sakit. Baiklah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi yang minggu lalu sempat kakak singgung ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin mengenai unsur-unsur buku fiksi. Ada yang tahu apa pengertian dari buku fiksi? Tidak. Mungkin Cerita yang mengandung hasil rekaan atau imajinasi dari seorang pengarang. ya, benar sekali bahwa cerita buku fiksi ini adalah suatu cerita yang mengandung rekaan atau imajinasi dari suatu pengarang. Oleh sebab itu mengapa disebut fiksi? Karena berdasarkan imajinasi atau hayalan dari seorang karya sastra tersebut. Karya sastra tersebut dikarang oleh seorang pengarang dan sumbernya itu dari kejadian yang fiksi alias rekaan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai unsur-unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik nomor 1? Tema. Benar sekali. Yang pertama adalah tema. Sebelum kita lanjut pengertian dari tema, ada berapa sih unsur-unsur intrinsik itu? 7. Yang lain? Apakah 7, 9, 10, 1? Berapa? 7 ya, benar sekali bahwa unsur-unsur intrinsik itu ada 7. Keseluruhan unsur-unsur tersebut ada 7. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Ada yang tahu apa pengertian dari tema? Ya, silakan. Unsur paling penting dalam sebuah cerita. Unsur paling penting dalam sebuah cerita. Ada yang bisa melengkapi? Dasar dari sebuah cerita tersebut. Ya, dasar dari sebuah cerita tersebut. Tema merupakan dasar dari sebuah cerita atau pedoman cerita tersebut. Jadi, jika temanya itu salah atau tema tersebut menyimpang, cerita tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Tema bisa diambil dari kehidupan nyata, kehidupan bermasyarakat, sosial, politik, dan juga budaya. Seperti itu. Yang kedua adalah, ada yang tahu unsur-unsur tema yang nomor 2? Alur. Oke. Alur. Ada yang tahu alur itu apa? Jalan cerita. Ya, simpelnya adalah jalan cerita atau bisa dikatakan adalah antara keterkaitan cerita yang satu dengan yang lainnya. Alur. Ada yang tahu alur terbagi menjadi berapa? 3. Alur apa saja? Alur maju, depan mundur, Alur depan ada? jak, Maju, mundur, lalu yang terakhir? Campuran. Tidak ada alur depan ya, saudari Rahma. Seperti itu. Jadi alur itu terbagi menjadi 3. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang ketiga dari unsur-unsur buku fiksi. Tokoh. Dengan pertanyaan yang sama, apa pengertian dari tokoh? pelaku dalam cerita tersebut. Pelaku dalam
cerita tersebut. Siapa yang memerankan peran dalam cerita tersebut disebut tokoh. Tokoh. Ada istilah lain dari tokoh terbagi menjadi berapa? 2, 4, 3. Ya. Tokoh terbagi menjadi 3. apa saja? Siapa yang tahu? Antagonis, Ya, antagonis, protagonis, protagonis. Ada yang lain? protagonis. Protagonis yang dua diem, yang dua tidur. Baik, jadi tokoh itu terbagi menjadi 3, protagonis, protagonis, dan juga antagonis. Selanjutnya adalah nomor 4, unsur-unsur buku fiksi. Nomor 4, Penokohan. penokohan. Ada yang tahu apa pengertian dari penokohan? Sifat-sifat yang dimiliki dari seorang tokoh dari sebuah cerita tersebut. Ya, benar sekali bahwa penokohan ini adalah karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki dari masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi, antagonis itu seperti apa? Ada yang tahu antagonis itu apa? Jahat, Ya, jahat. Tritagonis apa? baik, Tritagonis apa? penengah, Hah? tengah, Penengah, ya. Yang satunya apa? protagonis, Protagonis. Protagonis apa? baik, Baik, nah seperti itu ya. Jadi penokohan itu, penokoh dan juga tokoh itu saling berkaitan seperti itu. Yang selanjutnya adalah nomor 5, latar, latar. Kok cuma Dela aja yang jawab yang lainnya? Ayo, bagaimana yang lainnya? Latar. Apa pengertian dari latar? Coba saudari Hana. Tidak tahu. Mungkin temannya yang lain bisa membantu. Latar adalah latar. keterangan tempat, suasana, waktu yang terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi latar itu adalah keterangan dari keterangan tempat, situasi, waktu yang terjadi dalam cerita tersebut. Masing-masing latar itu berbeda. Berbeda antara situasi. Situasi itu bisa saja sedih, berduka, bahagia. Sedangkan waktu itu seperti pukul 7, pukul 8. Dan yang terakhir apa tadi? Tempat bisa di sekolah, di perpustakaan, di stasiun, di pasar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah nomor 6. Ayo, nomor 6, Amanat, amanat. Saya mau yang menjawab pengertian amanat ini adalah saudari Jena. Apa pengertian amanat? Amanat. Tidak tahu? Tidak tahu? pesan moral yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Ya, benar sekali. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Setiap cerita pasti mengandung pesan moral. Oleh sebab itu, cerita tersebut bisa ditarik kesimpulan atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui amanat. Yang terakhir adalah Gaya bahasa, gaya bahasa. Ada yang tahu pengertian dari gaya bahasa? cara pengarang menyajikan cerita tersebut. Cara pengarang menyajikan cerita tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih gaya bahasa masuk dari unsur-unsur fiksi? Kenapa ada gaya bahasa? Apakah setiap pengarang itu memiliki gaya bahasa tersendiri? Bagaimana menurut pendapat kalian? Iya, Iya. karena pikiran orang itu berbeda dari satu sama lain, maka cara pengarang menulis cerita tersebut berbeda-beda. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bahwa kenapa ada gaya bahasa dalam sebuah fiksi itu karena setiap pengarang memiliki pola pikir, memiliki cara penyampaian terhadap suatu karya sastra itu berbeda-beda seperti itu. Misal, saya menyampaikan menulis puisi pasti ada berbeda dengan Rahma menulis puisi. Kenapa berbeda? Kira-kira apa? Apa yang membedakan? Ide dari penyampaian cerita tersebut. Ya, jadi begini ya.
daripada tulisan dari Rahma. Itu terkait dengan latar belakang pengarang dalam mengkaji karya sastra tersebut, dalam mengolah suatu karya sastra tersebut agar tersampaikan kepada pembaca, seperti itu. Jadi mengapa setiap orang dituntut memiliki karakteristik berbeda untuk melengkapi satu sama lain? Jadinya kan aneh kalau satu sama lain itu sama penyajiannya, cara berbicaranya, cara penyampaiannya, itu akan menjadi monoton dan pembaca tidak tertarik lagi dari hasil karya sastra tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kakak akan memberikan penugasan untuk kalian. Penugasan ini secara berkelompok dikerjakan di kelas. Jadi kakak beri tugas untuk menelaah unsur-unsur fiksi dari novel Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Kakak tidak memberikan novelnya ini, tapi akan memberikan sinopsis agar lebih singkat sesuai waktu yang tersedia dalam pertemuan kali ini, seperti itu. Dikerjakan secara berkelompok, dicari unsur-unsur fiksi dari novel ini. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Kakak beri waktu 15 menit dari sekarang. Kakak rasa cukup 15 menit. Masing-masing dari kalian bisa menuliskan hasil kerja kalian di depan kelas. Baik, dimulai dari siapa? Bila dari Bila, silakan. Bagaimana, sudah? Terima kasih sudah Dila, bisa kembali ke bukunya. Baik, yang selanjutnya siapa? Saya. Silakan sudah Dila. Bisa ditulis di sampingnya ya, karena kalau di bawahnya nanti tidak kelihatan. Di garis. Bagaimana, sudah? Sudah. Bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Selanjutnya siapa? Sudah dimana sekarang? Dina bisa menulis hasil pekerjaannya di bawah ini ya. Lanjutan dari sudah dirama sekarang. Bagaimana, sudah? Sudah. Terima kasih untuk saudari Dina dan juga terima kasih untuk saudari Dina dan Rahma karena sudah berpartisipasi menuliskan pekerjaan kalian di depan kelas. Kakak rasa sudah tepat mengenai unsur-unsur dari buku fiksi, yaitu mengenai novel Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Jadi inilah unsur-unsur dari novel tersebut. Selanjutnya, sebelum kakak mengakhiri pembelajaran pagi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur-unsur buku fiksi? Tidak. Tidak lainnya? Cukup? Cukup. Baiklah. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini mengenai unsur-unsur buku fiksi, yakni adalah buku fiksi merupakan suatu karya sastra atau cerita yang bersifat rekaan atau imajinasi dari sebuah pengarang. Ada berapa saja tadi unsur-unsur buku fiksi? 7. Apa aja? Bisa disebutkan satu persatu? Tema. Baik, tema. Alur. Tokoh. Penokohan. Latar. Amanat. Gaya bahasa. Sudah cukup? Cukup. Ya. Jadi itulah unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Untuk pembelajaran kalian di rumah, Ibu sudah siapkan PPT atau PowerPoint yang sudah kakak bagikan di grup WhatsApp. Kalian bisa download dan pelajari lagi di rumah untuk pembekalan ujian nanti UAS di akhir semester. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa.
bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ketua kelas. Cukup sekian dari kakak. Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian ke depan. Dan jangan lupa dipelajari materi selanjutnya.